Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau layak diagungkan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang kami lalui. Pagi ini kami ada di rumah-Mu. Kami datang untuk mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terimalah pujian kami. Terimalah hormat kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami ingin dengar firman Allah yang menjadi dasar hidup kami, yang akan menuntun perjalanan hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, urapi hamba-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, urapi umat-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, urapi kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami. Biarlah setiap benih firman Allah tertanam di dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Apa kabar? Saudara sehat? Puji Tuhan. Terima kasih buat doa jemaat. Kemarin saya sudah ke Lampung dalam rangka undangan pendeta Semi Karundeng dan sekaligus melayani di GPDI Maranatha Teluk Betung. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Terima kasih buat doanya. Dan saatnya kita akan mendengar firman Allah sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini, masa sukar. Katakan, masa sukar. Sekali lagi, masa sukar. Belum semua. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Haleluya. Saudara rasakan nggak saat ini kita sedang berada di masa yang sukar? Untuk itu mari kita buka 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya Timotius. Apa tujuan Paulus menulis surat ini kepada Timotius? Paulus mengingatkan anak rohaninya. Ada yang bertanya, apa sih anak rohani itu? Saya sebagai gembala, saya punya anak jasmani, yaitu Bapak Yonatan, Bapak Beli, Ibu Yeli, itu anak jasmani saya. Tetapi jemaat yang hadir semua pagi hari ini adalah anak rohani saya.
Itu yang dimaksud dengan anak rohani. Ya. Jadi saudaraku sekalian, Paulus sebagai papa rohani, dia menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Apa isi suratnya? Dia ingatkan, Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan masa yang sukar yang dimaksud oleh Paulus itu? Sekarang ini. Jadi saudaraku sekalian, kita sedang hidup di masa-masa yang sukar. Apa ciri-ciri masa yang sukar itu? Saudara harus tahu. Ya. Sebab kalau saudara tidak tahu, saudaraku sekalian, kita akan menjadi gereja yang tidur seperti 5 anak darah yang bodoh. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita harus tahu kapan masa sukar itu. Yang pertama, kita baca 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi ciri-ciri akhir zaman atau masa sukar, yang pertama akan muncul pengejek-pengejek. Saudara rasakan enggak sekarang? Bahwa pengejek-pengejek sekarang bermunculan di mana-mana. Apalagi pada zaman medsos seperti ini, saudara sekalian, dengan leluasa mereka mengejek iman Kristen. Ya. Seolah-olah saudaraku sekalian, hanya mereka yang benar, hanya mereka yang masuk surga. Orang Kristen semuanya masuk neraka. Apa alasan mereka mengejek iman Kristen? Mereka katakan, saudaraku sekalian, apa itu Tuhannya orang Kristen? Tuhan kok mati? Ini yang mereka pergunakan untuk mengejek iman Kristen. Mereka katakan, kenapa Tuhan orang Kristen itu mati? Tuhan kok mati? Kalau secara logika mungkin saudara pikir ya benar juga ya. Tuhan kok mati? Yesus kok mati? Katanya Yesus itu juru selamat. Tetapi kenapa Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kayu salib? Kalau memang Yesus juru selamat, dia akan bebas dong dari kayu salib. Dan sekarang ini sudah begitu luar biasa pengejek-pengejek yang ingin menenggelamkan iman Kristen. Sebab itu saudara harus mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak termakan oleh ejekan-ejekan para pengejek di akhir zaman ini. Karena Petrus berkata dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui. Artinya, kita yang beriman kepada Yesus harus tahu bahwa pada hari-hari zaman akhir
sekarang ini. Dikatakan apa? Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Pagi hari ini saya ingin bangkitkan iman saudara. Supaya saudaraku sekalian ketika kita diejek, saudara punya iman yang kuat, yang tidak akan pernah luntur, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena kita punya firman Allah yang hidup dan berkuasa, dan kita punya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena mereka tidak memahami firman Allah, mereka hanya mengambil sebagian dari ayat-ayat firman Tuhan. Mereka katakan, kenapa Tuhannya orang Kristen itu mati? Tapi mereka lupa, saudaraku sekalian. Alkitab katakan, Yesus mati, tapi dia bangkit. Amin. Mari kita baca ayat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku mau mengingat. Siapa yang diingatkan? Kamu. Siapa kamu di sini? Saudara dan saya. Apa? Dan saudaraku sekalian, ayatnya yang kedua. Oleh Injil itu kamu, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Paulus berkata, saudara sekalian, memang Yesus harus mati. Tetapi jangan lupa, tidak berhenti Yesus mati. Ayat ini katakan, saudara sekalian, tetapi ia bangkit. Itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus ke seluruh dunia. Yesus telah mati, tetapi Yesus bangkit. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh pengejek. Sehingga mereka mengejek iman Kristen. Apa itu orang Kristen? Tuhannya kok mati. Mereka lupa. Paulus katakan, saudaraku sekalian, memang Yesus mati. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar juru selamat. Kenapa Yesus yang kita sembah itu benar-benar juru selamat? Kalau kita baca, saudaraku sekalian, di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Mari kita buka Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Paulus berkata,
Itulah sebab kata nas, artinya ayat. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini Paulus sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mati, jasadnya, tubuhnya terbaring di dalam lubang kuburan. Sebab kuburan orang Yahudi tidak seperti kuburan kita. Mereka tidak digali lubang ke tanah, tapi dibuat seperti gua. Nah, senasa Yesus, waktu dia diturunkan dari kayu salib ke dalam gua pekuburan. Tetapi Alkitab katakan rohnya, roh tidak mati kan? Ya. Rohnya Yesus selama 3 hari 3 malam dia turun ke dunia orang mati. Untuk apa Yesus turun ke dunia orang mati? Membebaskan orang-orang yang mati sejak zaman Adam sampai sekarang ini. Jadi Yesus bukan sekedar mati, tapi ketika dia mati, saudaraku sekalian, dia turun ke dunia orang mati. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana kita bisa, saudaraku sekalian, membawa tawanan-tawanan orang-orang yang sudah mati sejak zaman Adam, kalau kita tidak mati? Bisakah kita masuk ke dunia orang mati dalam kondisi hidup seperti ini? Gak bisa. Makanya saudaraku sekalian, Yesus harus mati. Ketika dia berada di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam, rohnya turun ke bumi yang paling bawah. Untuk apa? Membebaskan tawanan-tawanan. Siapakah yang dimaksud dengan tawan-tawanan ini? Orang yang mati sejak zaman Adam sampai sekarang ini. Maka Petrus berkata, itulah sebabnya kata nas. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi saudaraku sekalian, kematian Yesus itu luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mati. Kalau kita manusia, kalau sudah mati selesai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh kita hancur kembali kepada tanah. Tapi Yesus, saudaraku sekalian, dia turun ke dunia orang mati, membebaskan semua orang mati sejak zaman Adam. Itulah yang dimaksud dengan tawanan-tawanan. Dan waktu Yesus bangkit, dia bawa semua. Makanya Yesus itu juru selamat. Dia bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya yang masih hidup, tapi dia sanggup menyelamatkan manusia yang sudah mati, yang berada di dalam dunia orang mati. Ya. Jadi Yesus itu benar-benar juru selamat. Dan kalau saudara memahami ayat ini, saudara sekalian, kita nggak mau main-main lagi dengan Yesus. Ya, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena saudara lihat bagaimana Yesus mengasihi manusia. Manusia yang sudah mati dia bangkitkan, saudara sekalian. Apalagi kita yang masih hidup ini. Pasti Tuhan berikan perhatian yang luar biasa. Ini kesaksian Paulus. Apakah benar Yesus sudah turun ke dunia orang mati dan membawa tawanan itu ketika dia bangkit? Sekarang kita baca kitab Mazmur, pasalnya yang ke-68. Mazmur, haleluya. Kitab Mazmur,
pasalnya yang ke-68. Ayatnya yang ke-19. Kalau tadi Paulus yang bersaksi, sekarang dalam Mazmur pasal 68 ayat 19, Daud yang bersaksi. Apa kata Daud? Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan. Hebatnya saudaraku sekalian, Daud yang hidup sebelum zaman Yesus, dia diberi ilham sehingga dia menulis, engkau telah naik ke tempat yang tinggi. Ini bicara kebangkitan. Dia katakan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu membawa tawanan-tawanan. Haleluya. Ya. Dan saya katakan, kalau ada dua orang saksi yang menyatakan suatu peristiwa itu benar. Yang pertama tadi, Paulus. Dia berkata, ketika Yesus bangkit, dia membawa tawanan naik ke surga. Dan Daud yang hidup jauh sebelum Yesus ada pun berkata bahwa engkau telah naik ke tempat yang tinggi dan membawa para tawanan. Kenapa kedua tokoh iman ini bisa berkata demikian? Tidak mungkin mereka bisa berkata demikian kalau tidak diilhami oleh Roh Allah. Haleluya. Saudara baca Injil Lukas pasal 4 ayat 8. Yesus menyatakan siapa dia. Kata Yesus, Roh Allah ada padaku, sehingga aku membebaskan para tawanan. Jadi apa yang Yesus ucapkan itu bukan cuma omong doang. Tapi fakta. Yesus pernah turun ke dunia orang mati. Membawa para tawanan. Jadi Yesus itu benar-benar juru selamat. Oh haleluya. Ya, Yesus itulah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Saudara, siapa yang pernah turun ke dunia orang mati? Ayo, siapa yang bisa? Pernah saudara dengar ada orang yang turun ke dunia orang mati? Tidak ada. Kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Makanya saudaraku sekalian, jadilah anak Tuhan yang sungguh. Kita bukan menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Dia mati, tapi dia hidup. Dia bukan menyelamatkan saudara dan saya yang masih hidup, tapi dia juga menyelamatkan orang yang sudah mati sejak zaman Adam sampai hari ini. Oh haleluya. Yang kedua, apa tanda-tandanya saudaraku sekalian? Bahwa sekarang ini adalah masa-masa suci. Kalau tadi Petrus katakan munculnya pengejek. Sekarang kita baca Matius pasal 24. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Haleluya. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-6. Ini Yesus sendiri yang berkata. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan gelisah.
Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Ciri masa-masa sukar yang kedua, Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang dan mendengar kabar peperangan. Sekarang apa yang terjadi? Saudara lihat. Lalu saudara buka YouTube. Tadi saya katakan, ya, kita sudah hidup di akhir zaman. Karena Daniel dalam penglihatannya dia berkata, akhir zaman ilmu pengetahuan bertambah. Dan faktanya sekarang sudah sekalian, betul-betul dunia ini sudah begitu canggih. Kita bisa lihat peperangan yang terjadi di Timur Tengah lewat YouTube. Bagaimana kita bisa dengar deru perang itu, saudara, adalah situasi peperangan yang terjadi. Coba kalau saudara buka YouTube, saudara lihat, mengerikan. Ya. Dan Yesus katakan kamu akan dengar kabar peperangan. Dan sekarang terjadi. Saudara perhatikan, ketika Israel menyatakan perang, yang pertama kepada siapa? Hamas. Di Gaza. Tapi ternyata peperangannya itu meluas. Bukan hanya di Gaza, sekarang Israel berperang dengan Hizbullah, Lebanon. Kemudian Israel juga berperang dengan Yaman, Houthi. Dan sekarang sekalian, Israel juga berperang dengan Iran. Dan kemarin saya baru lihat YouTube. Ternyata Mesir sudah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Israel. Saudara, lihat. Inilah dunia. Inilah masa sukar. Inilah akhir zaman. Saudara, peperangan ini tidak akan berhenti sebagaimana nubuatan Alkitab. Bahkan akan melibatkan dunia. Makanya ditakutkan peperangan Israel dengan Iran, dengan Lebanon, dengan Yaman, dengan Filistin, saudaraku sekalian, akan memunculkan perang dunia yang ketiga. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, selesai. Sebab senjata yang dipakai sekarang minta ampun, mengerikan. Saudara lihat di YouTube. Peluru kendali berterbangan, saudaraku sekalian. Roket berterbangan. Ya, langit seperti kembang api. Itu yang terjadi sekarang. Karena jauh kita tidak bisa melihat langsung peristiwanya, tapi kita bisa lihat dari YouTube. Ini deru perang. Saudaraku, jadi perang yang terjadi sekarang ini bukan kebetulan. Sudah dinubuatkan. Yesus berkata, masa-masa sukar itu, saudaraku sekalian, ketika kamu mendengar deru perang, kabar tentang perang, bangsa melawan bangsa. Haleluya. Jadi saudara jangan anggap enteng apa yang terjadi sekarang ini. Itu menunjukkan bahwa saat ini adalah masa-masa sukar. Apa cirinya masa sukar? Tadi Petrus katakan muncul pengejek-pengejek. Dulu kita nggak pernah dengar, bukan ada pengejek-pengejek. Sekarang minta ampun. Lalu saudara tidak punya iman yang kuat, saudara akan gugur. Yang kedua, Yesus bilang, kamu akan dengar kabar-kabar perang dan deru perang.
Jadi bukan cuma dengar kabarnya, tapi saudara bisa lihat lewat YouTube bagaimana peperangan itu terjadi. Yang ketiga, saudaraku sekalian, Matius 24 ayatnya yang ke-7. Lalu tadi ayatnya yang ke-6, sekarang ayatnya yang ke-7. Yesus berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di beberapa tempat. Apa mungkin akan terjadi kelaparan? Ya. Kenapa saudaraku sekalian? Kok bisa muncul kelaparan yang akan melanda dunia ini? Kemarin saya baca berita. IMF itu adalah organisasi dana moneter internasional. Mereka memberitahukan, ini dunia loh, internasional saudaraku sekalian, bahwa tingkat pengangguran di Indonesia tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Mereka catat 5,2%. Jadi tingkat pengangguran negara-negara di ASEAN, Indonesia paling tingkat, paling di atas. Negara-negara ASEAN itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, terus itu negara-negara ASEAN. Ternyata Indonesia tingkat penganggurannya paling atas. Nah, saudaraku, kalau tingkat pengangguran merajalela di Indonesia ini, apa enggak kelaparan? Ayo. Paulus katakan kalau kamu tidak kerja jangan makan. Baca ayatnya ada itu. Ya. Dan kalau tak kerjaan, saudara perhatikan, orang kan hidup kalau dia bekerja. Karena ketika dia bekerja dia dapat upah untuk makan. Tapi kalau perusahaannya ditutup, dia jadi pengangguran. Kalau sudah jadi pengangguran, mau makan pakai apa? Saya kan tiap pagi belanja sayur untuk pengerja di gereja ini. Kemarin saya beli ikan. Selesai saya bayar, rupanya ada orang yang memperhatikan saya. Waktu saya mau pulang ke pastori, dia ikut dari belakang. Pak Leo, ini orang Pondok Cina. Boleh nggak saya pinjam 20.000 untuk makan? Saya bilang, saya kasih 10.000 aja ya, nggak usah pinjam. Kalau dia pinjam mungkin bayar sudah sekalian. Ya. Bayangkan, sampai begitu rupa, mau makan aja nggak punya duit. Kenapa? Nganggur. Boleh nggak saya pinjam 20.000? Saya kasih 10.000 ya, nggak usah pinjam. Sebab kalau saya kasih pinjam, nggak mungkin dia bisa bayar. Orang pengangguran. Inilah kondisi masa sukar. Jangan saudara pikir, saudara sekalian, kalau kita masih makan, kita berada di dunia yang tenang-tenang saja, yang santai-santai saja. Kita sedang berada di masa Menteri Tenaga Kerja mencatat sejak Januari sampai Juni 2024 telah terjadi pemutusan hubungan kerja PHK sebanyak 32.000 orang.
Saudara lihat, 32.000 orang itu jadi pengangguran semua. Karena apa? Perusahaannya tutup. Lah kalau perusahaannya tutup, dia diberhentikan, di PHK. Kalau sudah di PHK, nggak punya duit. Lah kalau nggak punya duit, kelaparan nggak? Jadi apa yang Alkitab katakan itu tidak pernah salah. Ya. Bahkan sekarang saudaraku sekalian, tingkat pengangguran ya yang terkena PHK itu sudah bertambah menjadi 44.195 orang yang jadi korban PHK. Aduh, saudara sekalian, inilah masa sukar. Kalau sudah terjadi pengangguran di mana-mana, pasti tingkat kriminal akan tinggi. Ada banyak pembegal, saudara sekalian. Ya. Berarti dunia ini sudah tidak aman. Bukan cuma sukar, tapi tidak aman. Haleluya. Inilah ciri bahwa sekarang ini masa. Yang keempat, masih pasal 24 ayat 7 tadi. Dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara rasakan kali ini, bulan Agustus ini, waduh, gempa bumi di mana-mana, saudara sekalian. Jogja aja sampai 4 kali gempa bumi. Saudara bayangkan, gempa bumi di mana-mana. Dan yang paling ditakutkan, Megatrust. Karena kalau kita baca itu, lokasi gempa bumi yang dahsyat yang bisa mencapai 9,8 yang akan menimbulkan tsunami setinggi 34 meter itu Selat Sunda dan Jawa Tengah. Makanya waktu saya kemarin ke Lampung naik kapal, saya berdoa terus, saudara sekalian. Tuhan, jangan gempa bumi ini. Kalau sampai gempa bumi, saya nggak bisa pulang ke Depok, saudara sekalian. Ya. Tapi memang tanda-tandanya aneh. Saya belum pernah naik kapal yang begitu tenang. Nggak ada ombak sama sekali, saudara sekalian. Saya lihat dari atas kapal, kok laut kondisinya seperti ini. Biasanya laut itu pasti bergelombang, saudara sekalian. Ya. Tapi ini tenang. Seperti tidak berada di atas laut. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai gempa bumi. Kalau gempa bumi nggak bisa pulang ini. Pasti mobil kami tenggelam sama kapal-kapalnya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Ya. Dia tibakan di Lampung. Selesai melayani, saya langsung pulang. Saudara sekalian. Pagi ini saya masih berada bersama dengan jemaat. Tapi saudara, inilah ciri-ciri masa sukar. Jangan saudara santai-santai. Ya, jangan saudara tenang-tenang. Sebab ini yang mengatakan Yesus. Ya. Yesus yang mengucapkan ini, ayat ini. Dia berkata, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di mana. Inilah kondisi dunia ini. Semakin sukar menjelang kedatangan Tuhan. Sekarang sebagai orang yang beriman, apa yang harus kita buat? Ya. Matius pasal 24, sekarang ayatnya yang ke-13.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa yang dimaksud orang yang bertahan sampai kesudahan? Kalau saya lihat kondisi dunia ini kayaknya hampir tidak ada yang bisa bertahan. Kalau kelaparan merajalela di mana-mana, kalau semua orang apa bisa bertahan? Kalau gempa bumi terjadi di sini, saudaraku sekalian, apa kita bisa bertahan? Bahkan hidup di dalam ketakutan, kecemasan. Tapi Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit ini, ada pengharapan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Orang yang bertahan itu yang bagaimana? Mari kita baca Mazmur pasalnya yang pertama. Kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah orang yang ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Ini ayat luar biasa. Ya. Barang siapa yang bertahan, barang siapa sekalian yang merenungkan firman Allah siang dan malam, mereka akan selamat. Mereka akan berhasil walaupun kita berada di masa-masa yang sukar. Jadi jangan main-main. Firman itu tidak cukup kita dengar. Tapi firman ini harus kita renungkan siang dan malam. Haleluya. Saudaraku sekalian, ingat baik-baik. Dan saya mau katakan lewat mimbar ini kepada pengejek-pengejek itu, bahwa kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita semua akan diselamatkan. Amin. Karena memang Yesus juru selamat. Apa yang sulit bagi Yesus? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sukar. Yesus bisa melakukan apa saja. Makanya saudara sekalian, mari kita mau bertahan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan mau digoyahkan masa-masa yang sukar. Haleluya. Maka Yesus berkata, setelah dia menjelaskan kepada murid-muridnya tanda-tanda masa sukar, dia sudah jelaskan. Kamu akan dengar kabar perang. Kamu akan melihat deru perang, bagaimana peperangan itu terjadi. Kamu akan melihat
dunia ini akan semakin sulit sehingga banyak kelaparan terjadi. Bahkan dia katakan gempa bumi di sana sini. Artinya apa? Itu pasti jadi. Sebab apa yang Yesus ucapkan itu pasti jadi. Sekarang terjadi. Sebab itu kata Yesus, barang siapa yang bertahan sampai akhir. Sekali lagi, barang siapa yang bertahan sampai akhir, merekalah yang selamat. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sudah ada di masa yang sukar. Untuk itu saudaraku sekalian, jangan bermain-main lagi dengan iman. Ya. Haleluya. Harus nomor satukan Yesus. Untuk apa saudara kerja mati-matian banting tulang dari pagi sampai malam sampai pagi? Tiba-tiba semua hasil kita musnah oleh gempa bumi, saudaraku sekalian. Untuk apa? Ayo, saudara pikir baik-baik. Semuanya sia-sia. Sebab firman Tuhan katakan, langit dan bumi di mana kita berada ini akan, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Katakan, firman Tuhan tinggal tetap. Sekali lagi, firman Tuhan tinggal tetap. Sebab itu hiduplah di dalam firman. Karena memang semuanya kemarin waktu saya di Lampung, saya cari teman saya main musik, anak hamba Tuhan, namanya Daud. Udah meninggal sudah sekalian, udah dipanggil Tuhan. Saya sedih sekali, saya nggak tahu. Ya, tapi inilah dunia. Itu nggak ada yang kekal, sudah sekalian. Waktu saya dengar berita ini, saya merasa sangat sedih. Sebab ini teman akrab saya main musik, saudaraku sekalian. Ya. Di mana-mana kami main musik bersama. Baik di gereja maupun di tempat umum. Dia lebih muda dari saya, saudaraku sekalian. Ternyata dia sudah enggak ada. Nah, inilah dunia. Semuanya akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Sebab itu ingat, kita hidup di masa sukar. Jangan saudara bermimpi untuk menikmati dunia surga. Orang dunia kan punya prinsip. Surga mereka adalah dunia. Tapi firman Tuhan katakan, kita hidup di masa sukar karena dunia ini akan lenyap. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang bertahan sampai akhir, mereka diselamatkan. Amin. Dan sekali lagi saudara harus berkata, Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.